Pemirsa, Ahmad Syaroni kembali menduduki posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI usai dinonaktifkan selama 6 bulan. Penetapan Syaroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dilakukan usai pimpinan DPR menerima surat dari fraksi Nasdem terkait dengan pergantian pimpinan di Komisi 3. DPR RI menetapkan Ahmad Syaroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Syaroni menggantikan posisi Rudy Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR. Penetapan Syaroni dilakukan usai pimpinan DPR menerima surat dari fraksi Nasdem terkait dengan pergantian pimpinan di Komisi 3. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis pagi. Nasdem DPR RI, maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi pasangan Partai Nasdem mengalami perubahan yang semula Saudara Rusdi Mase Mapasesu A24 digantikan Dr. Haji Ahmad Syaroni SEMI Kom A381. Pelaku pimpinan dari rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI apakah Saudara Dr. Haji Ahmad Syaroni SEMI Kom A384 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Syaroni menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dan anggota Komisi 3. Syaroni berharap dapat menjadi legislator yang lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berpuasa dan terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Rasanya aneh kalau kenalan lagi gitu. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah melibatkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Nasdem yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terhadap Ahmad Syaroni telah selesai dijalani. Menurut Saan, penetapan Syaroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 juga menandakan tidak ada lagi persoalan terkait dengan putusan sanksi MKD. Selain itu, proses pengusulan Syaroni hingga resmi kembali menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI telah menyesuaikan dengan mekanisme yang berlaku di MKD. Saya itu kan kita sekali lagi kita ngikutin apa yang menjadi putusan MKD aja. Jadi kalau misalnya pimpinan DPR sudah menetapkan, berarti kan di MKD sudah tidak ada masalah. Fraksi tapi ngirim surat ke pimpinan tanggal 12 Februari kemarin, kenapa itu? Fraksi? Ya, karena memang kita kan pasti ketika kirim surat udah ada ini dari MKD. Nggak mungkin misalnya kita ngirim surat tanpa ada menyalahi apa yang menjadi putusan MKD. Berarti MKD udah mengizinkan? Ya kan dia kan sudah dilantik, tapi udah diizinkan. Saat disinggung terkait dengan alasan Syaroni menggantikan Rudy Mase, Saan menyampaikan bahwa Syaroni merupakan sosok berpengalaman menjabat sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Tim Liputan Berita 1. Sebelumnya, Ahmad Syaroni dinonaktifkan Partai Nasdem pada akhir Agustus 2025 lalu, imbas pernyataannya yang menyulut protes publik. Tak hanya partai, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR pun menonaktifkan Syaroni selama 6 bulan. Ahmad Syaroni menjadi salah satu anggota DPR yang disorot publik karena pernyataannya saat menjawab pertanyaan soal desakan pembubaran DPR pada Agustus 2025. Ketika menjawab pertanyaan tersebut, Syaroni menyatakan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Pernyataan Syaroni kemudian menjadi kontroversi di saat masyarakat tengah memprotes sejumlah tunjangan anggota DPR yang mengalami kenaikan. Menimbulkan reaksi di masyarakat dan menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran terhadap DPR, Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Syaroni.
Sahroni tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025. Sahroni kemudian juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR karena ucapannya yang menggunakan diksi yang tidak pantas. Kasus bergulir di MKD DPR hingga Sahroni dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi hukuman penonaktifan sementara pada 5 November 2025. Dalam putusan MKD, Sahroni dijatuhi vonis bersalah dan penonaktifan selama 6 bulan. Terhitung sejak DPP Nasdem menjatuhkan penonaktifannya. Tim Liputan Berita 1. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Sudah terhubung narasumber melalui sambungan virtual, yakni peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Halo, selamat petang Bang Lusius. Selamat petang Mbak Sosa. Baik, Bang, kalau kita lihat Sahroni is back. Ya, ini menjadi pembicaraan yang cukup panas hari ini di beberapa media sosial kalau kami pantau ya. Nah, tapi saya ingin bahas tentang timeline atau tentang waktunya dulu ya Bang ya. Kalau tidak salah, mohon koreksi ya jika salah. Di sidang MKD terhitung tanggal 5 November 2025 lalu disebut Sahroni dijatuhi sanksi nonaktif 6 bulan. Terhitung ini sejak DPP Nasdem menjatuhkan penonaktifannya. Tapi kan ternyata kalau kita lihat lagi nih, tenggat waktu ini kan belum genap-genap banget nih Bang, 6 bulan. Tetapi ternyata sudah kembali menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Tanggapan Anda terkait dengan ketidakpastian ini atau inkonsistensi ini seperti apa? Ya, pertama sih memang keputusan MKD itu bersalah karena dia menentukan waktu mulainya itu lalu hanya menyebut sanksi itu berlaku 6 bulan gitu ya, tanpa menyebut kapan hitungan 6 bulan itu akan berakhir sejak sanksi itu diputuskan gitu ya, yaitu saat Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Sahroni ya. Hanya dibilang 6 bulan, tidak disebutkan tanggal berapa sih 6 bulan itu akan jatuh tempo gitu ya. Dan disitulah mungkin DPR menafsirkan 6 bulan menurut mereka itu sudah selesai hari ini ya. Padahal kalau kita hitung sejak 1 September maka sampai hari ini baru 172 hari. Kalau 6 bulan itu kita katakanlah hitung 1 bulan itu 30 hari, itu artinya 180 harinya itu kan masih ada sekitar 7 hari lagi atau sekitar sepekan gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa penetapan Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 hari ini itu lebih cepat dari waktunya itu sekitar sepekan gitu ya. Dan karena itu saya kira bisa saja ini bermasalah kalau kemudian ada yang mau mempersoalkannya karena waktu 6 bulan sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh MKD itu nampaknya belum tuntas dijalankan oleh Pak Sahroni itu sendiri gitu. Baik, belum tuntas dijalankan oleh Sahroni. Nah, pertanyaan lanjutannya, Bang Lusius, analisa Anda, kenapa tiba-tiba mereka akhirnya sepakat ya, Partai Nasdem mengirimkan surat ya, fraksi Nasdem mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan langsung diaminkan dan sudah disepakati dalam sidang bahwa kembali duduk di kursi Wakil Ketua Komisi 3. Apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat urgensi? Apakah cuma Sahroni kira-kira yang paling mumpuni untuk posisi tersebut? Gimana? Ya, saya juga tadi mendengar kabar dari Komisi 3 tadi itu lalu berpikir emang cuma Sahroni gitu ya yang bisa jadi Wakil Ketua Komisi 3 dari Nasdem. Kenapa kesannya itu kok tidak ada kader lain yang mumpuni dari fraksi Nasdem yang kemudian bisa dipercayakan sebagai pimpinan Komisi 3. Dan saya kira jawabannya memang ya DPR belakangan ini memang ya suka-suka saja gitu ya dalam mengambil keputusan dalam banyak hal gitu ya, termasuk kemudian menentukan siapa yang akan menduduki kursi pimpinan dalam hal ini di Komisi 3. Jadi saya pikir sih ini tidak terlepas dari kondisi DPR yang belakangan memang ya lebih banyak kita lihat suka memunggungi publik gitu ya. Mereka tidak peduli kemudian dengan apa yang kemudian dipikirkan publik, apa yang kemudian menjadi sikap publik terhadap DPR atau terhadap anggota DPR gitu ya. Sehingga bagi mereka ya yang kemudian jadi kesepakatan antara pimpinan partai politik dengan DPR itu yang kemudian akan mereka jalankan. Jadi saya pikir yang melatari keputusan kenapa kemudian Sahroni kembali dipercayakan
pimpinan Komisi 3, yaitu karena ada kompromi antara fraksi Nasdem atau Partai Nasdem dengan DPR, gitu ya, dan dalam hal ini ada Pak Saroni sendiri. Gitu. Saya pikir tanpa itu sulit untuk kemudian menjelaskan langkah Saroni yang terlihat mulus untuk kembali ke kursi pimpinan Komisi 3. Gitu. Baik, padahal kemarin terkait dengan kasus anggota DPR ya, ada sejumlah nama, salah satunya Saroni ini sempat memicu amarah publik yang sangat besar, kemudian publik berharap ada efek jera yang ditimbulkan atas peristiwa tersebut, namun hari ini kita mendengar bahwa Saroni kembali menjadi legislator aktif dan duduk kembali di kursi yang pernah ia duduki. Nah, pertanyaan lanjutannya Bang, efek dari keputusan yang diambil, baik itu fraksi Nasdem ataupun dalam hal ini DPR ya, mengaminkan permintaan dari fraksi Nasdem tersebut, apa kira-kira dampaknya kepada citra DPR atau kepada kepercayaan masyarakat atau kepada partai politiknya sendiri? Mungkin Anda melihat ada konsekuensi yang bisa menanti di depan nggak? Yes, paling utama sih saya tidak melihat ada gambaran yang diberikan oleh DPR soal keinginan mereka untuk melakukan reformasi, sebagaimana janji mereka setelah demonstrasi Agustus dan September lalu, bahwa DPR di bawah pimpinan Ibu Puan akan kemudian memimpin reformasi DPR, ya, dengan kemudian mengembalikan posisi Saroni yang di Agustus dan September lalu menjadi salah satu aktor di balik demonstrasi yang kemudian meletup di berbagai sudut Indonesia ini. Saya kira ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa keinginan DPR untuk berubah itu rendah sekali, ya. Dan bagi saya DPR yang tidak mau berubah ini, ya DPR yang kemudian mengabaikan aspirasi publik yang disampaikan pada Agustus sampai September lalu. Ya, jadi bagi saya sih perubahan itu makin jauh dari DPR ketika kemudian mereka dengan tahu dan mau, mereka dengan sadar kemudian melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh publik. Keinginan untuk melihat perubahan baik di DPR maupun di partai politik akhirnya sulit untuk kita lihat gitu ya, ketika mereka kemudian justru mengulangi apa yang pernah salah dilakukan di waktu sebelumnya gitu. Baik, nah kalau artinya Anda menilai hal ini menjadi bukti bahwa DPR tidak konsisten untuk melakukan perbaikan dan juga tidak mendengar aspirasi publik yang disuarakan ya oleh mayoritas masyarakat kala itu, kira-kira mungkin nggak atau ada melihat posibilitas terjadinya gelombang aksi lagi setelah putusan ini karena masyarakat mungkin kecewa, kaget dengan keputusan ini atau bagaimana nih Bang? Saya kira kalau kemungkinan sih terbuka ya, karena kalau kita melihat emosi yang meletup di sebagian masyarakat di bulan Agustus dan September lalu itu diawali dengan apa yang kemudian dinilai oleh masyarakat sebagai arogansi DPR gitu ya. Ini bisa saja kemudian terulang kemudian mereka melihat arogansi yang pernah ditunjukkan DPR di Agustus sampai September itu kembali ditunjukkan hari ini ketika kemudian DPR nyaris mengabaikan apa yang kemudian disuarakan publik itu ketika memberikan lagi kursi pimpinan Komisi 3 itu kepada Pak Saroni. Suatu yang kemudian bisa jadi melambangkan pengabaian DPR terhadap aspirasi publik, ya. Gitu. Baik, kami sampaikan juga kepada Bang Lusius Karus dan juga kepada pemirsa, sejatinya kami sebelum dialog ini dimulai sudah berupaya untuk menghubungi bersangkutan langsung Ahmad Saroni, namun ternyata tidak ada kesempatan pada hari ini dan begitu juga dengan orang-orang ataupun perwakilan dari Partai Nasdem, belum ada yang bisa bergabung pada hari ini, jadi kita hanya bisa melakukan dialog dengan menganalisa dari sisi Formapi. Nah, kalau begitu terakhir, Bang Lusius, kira-kira catatan Anda bagi pimpinan DPR dan juga bagi MKD terkait dengan keputusan ini dan juga kan masih ada nama-nama lain ya yang juga kemarin kena sanksi berat akibat pelanggaran kode etik ini, kira-kira perbaikan ke depannya atau apa yang harus diperhatikan? Ya, saya kira sih paling penting itu DPR harus menyadari sesuatu yang mereka selalu ulangi bahwa DPR itu adalah lembaga terhormat. Ya. Karena lembaga terhormat, ya DPR harus melakukan sesuatu yang membuat mereka kemudian dihormati oleh publik, ya. Dan saya pikir publik itu sebagai pemilik mandat sebenarnya punya kuasa yang begitu besar untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang ada di DPR, ya. Apa yang kemudian ditunjukkan DPR melalui keputusan memberikan lagi tempat
di pimpinan Komisi 3 kepada Ahmad Saroni, padahal sebelumnya pernah diputuskan melakukan pelanggaran kode etik, saya kira menjadi sesuatu yang kemudian membuat kita merasa DPR ini menjauhi publik, gitu ya, tidak peduli dengan apa yang kemudian jadi pandangan atau sikap publik. Dan DPR seperti itu, saya kira DPR yang kemudian tidak menghargai kehormatan yang menjadi ciri khas atau watak lembaga itu sendiri. Jadi kalau kemudian DPR ini tidak mendapatkan kepercayaan dari publik, ya jangan salahkan publik dengan penilaiannya, karena DPR sendiri yang justru mempertontonkan ke publik hal-hal yang membuat publik itu sulit untuk menghargai DPR itu. Baik. Terima kasih untuk diskusi dan analisa yang sangat menarik telah dibagikan Bang Lusius Karus dari peneliti Forum MAPI. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore juga.